Halo guys, kali ini kita akan memberikan informasi atau saya mau kasih informasi nih buat teman-teman sekalian. Gimana sih caranya mengecek handphone dalam kondisi baik atau tidak? Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya COD atau kurang paham tentang masalah cek handphone, bisa banget simak video ini. Yang pertama, ketika kalian mau cek handphone, ketika kalian beli second atau mau ini buat usaha ya, coba jual beli handphone second. Yang pertama kita harus lihat fisik, cek fisik. Kater-katerkan nih, kita lihat-lihat nih, handphonenya itu masih bagus apa enggak secara fisik, ada yang pecah atau enggak, casingnya bagus atau enggak. Nah, step selanjutnya kita coba hidupkan. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat nih, handphone yang di tangan saya ini dalam kondisi minus LCD atau LCD-nya bergaris-garis ini bermasalah. Nah, ini secara fisik kelihatan ya. Nah, oke. Setelah hidup kita coba cek tombol-tombol ini. Kondisinya normal atau tidak. Oke. Kalau dirasa semua sudah normal, secara fisik oke, kita coba lanjut ke cek-cek kamera. Kameranya burem apa enggak tuh, ya, bisa atau enggak. Kalau sudah, kita cari fungsionalnya aja dulu ya. Kameranya bisa, tombol-tombolnya bisa, terus secara fisik bagus. Kita coba pasang kartu, karena kalau kita nggak coba pasang kartu, kita nggak tahu nih dia ada jaringannya apa enggak, muncul jaringannya apa enggak, atau handphone itu bermasalah di jaringan atau enggak. Nah, kita coba pasang kartu. Nah, dia ngebaca kartu ya, handphone ini sedang membaca kartu. Coba kita lihat, muncul jaringan 4G LTE. Kamera saya ini kurang fokus ya. Oke, nah seperti ini. Kita cek jaringan keluar 4G-nya. Kadang ada handphone yang dia bermasalah jaringan nggak keluar 4G-nya. Nah, lanjut kita cek-cek layar nih. Anggap saja handphone ini dalam kondisi layarnya tidak bergaris. Nah, cara sentuhan oke nih, karena kalau dia ada yang bagian nggak bisa di situ, dia akan mental balik lagi. Nggak bisa dilanjut lancar seperti ini ya. Kita coba ke ketikan. Lama bener ya. Nah, kita coba ketik satu persatu. Oke, jaringan keluar, tombol-tombol aman, kamera bisa. Ini ada sejik jari, kita bisa uji bisa enggak, terserah teman-teman. Kalau memang mau semua dicek, kita uji. Nah, kita kalau ketika ada internet, kartunya ada internet, kita buka-buka YouTube atau apapun itu, TikTok kah. Nah, setelah itu kita coba cek di bagian dering ya. Kita coba dengerin speakernya itu keluar suara enggak. Oke, speaker keluar suara dan jernih, pastikan dia jernih. Lalu kita coba dial. Nah, fungsinya dial ini, kita cari tahu speaker buat telepon ini bisa
mendengarkan suara atau enggak, keluar suara atau enggak. Kalau dia enggak keluar suara berarti speaker telepon ini nggak bisa. Otomatis kalau ini nggak bisa, kita harus menggunakan speaker bawah ketika telepon, yaitu loudspeaker. Nah ini kita kalau teman-teman ada paketnya, kita coba dial ke sini, ada kartunya, kita dial, biasanya ini akan keluar suara. Kalau ketika kita di loudspeaker dia akan suara di speaker bawah, tapi ketika dia sudah keluar suaranya, kita bisa patiin, kita dengarkan ini, dekatkan ke telinga. Jika dia ada suara berarti ini fungsinya normal, tapi kalau tidak ada suara berarti ini mati. Nah seperti itu. Nah kita lanjut cek-cek di pengaturan. Handphone ini bener nggak sih tipenya, sesuai nggak dengan kita keterangan ketika kita mau beli, sesuai nggak sama perkataan yang punya gitu kan. Kita cek dulu di bagian, kalau Samsung ini, kalau handphone lain biasanya di tantangan ponsel ketahuan ya. Ini Samsung A11 untuk spesifikasinya. Coba kita lihat gimana ya. Nah ini untuk versi softwarenya, kita bisa lihat di sini. Kalau untuk kita cara ngelihat RAM-nya nanti tak buatin video yang selanjutnya. Kalau di Samsung ini lebih beda, dia beda dengan handphone yang sekelas Oppo, Vivo. Handphone lain selain Samsung itu ada keterangan RAM dan sebagainya. Coba kita lihat di handphone yang lain ya. Nah ini F7 keterangannya, RAM-nya 4, internal 64. Nah seperti ini. Kalau di Samsung ini berbeda, nanti kita buat videonya cara cek RAM dan penyimpanan di Samsung. Setelah kita cek-cek di pengaturan yang lain, sudah kita coba cek cas dan mikrofon. Mikrofon ini penting banget, karena kalau kita telepon mikrofonnya mati itu berarti kita nggak bisa input suara untuk mereka ya, atau untuk lawan bicara kita. Mereka nggak mendengar suara bicara kita. Itu yang sering terjadi. Nah kita coba di perekam. Kalau di Samsung ini perekamnya sering tidak ada, atau dia tidak ada perekam di menunya ya. Jadi kita coba pakai video. Nah, video seperti ini kita coba tes cek tes 1 2 3. Nah coba kita putar. Nah oh ada ya, ini karena ke-mute ya. Nih berarti ini mikrofonnya bisa, ketika kita buat untuk video atau buat telepon itu akan muncul suaranya, tapi kalau enggak berarti mic-nya mati. Nah, mic hidup, speaker atas hidup, speaker bawah, loudspeaker, speaker musik itu hidup, tombol-tombol oke, casing oke, jaringan keluar. Nah sekarang ada ini fingerprint yang belum kita uji, flash juga oke. Flash juga belum kita uji, kita uji. Nah nyala ya, flashnya ini nyala ya. Nah detailnya kita harus perhatiin, karena kita sebagai pembeli atau kita mau jual beli handphone itu harus paham dengan barang yang akan kita cek ya, supaya kita nggak kena tipu ya. Kalau curi-curi itu biasanya orang suka kena tipu ya, itu karena kita nggak paham cara cek HP yang benar gitu. Sekarang kita cek di fingerprint. Nah, kita harus
kunci layar dulu. Kita tambah sidik jari di sini. Sidik jari. Ketika kita mau aktifkan sidik jari, otomatis kita diminta untuk membuat kunci layar. Nah, kita bebas ya. Untuk teman-teman mau buat pola atau pin atau atasan di sebagainya, terserah teman-teman. Di sini saya coba menggunakan pola. Ini pola yang sering saya gunakan seperti ini. Nah, menu selanjutnya kita akan dibawa untuk sensor fingerprint. Nah, kita coba tekan, tahan, lepaskan, tekan, tahan, lepaskan. Nah, dia membaca sidik jari kita. Otomatis ini fingerprint bisa digunakan ya. Ya, untuk lebih terverifikasi, kita coba sudah terinput ke data, kita coba masukkan pola, kita menggunakan sidik jari. Nah, terbuka, berarti sidik jarinya bisa. Oke, all out handphone yang di tangan saya ini Samsung A11 itu dia cuma minus di bagian layarnya saja. Untuk yang lain-lain aman. Kita coba cas, karena cas kita belum coba. Kalau misalkan teman-teman COD di jalan, usahakan cas atau bawa powerbank ya. Nah, bisa. Oke, berarti handphone yang di tangan saya ini Samsung A11 ini minusnya hanya di layar saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.